Ana izin bertanya, pada waktu sholat Jumat, di rakaat kedua, Ana menahan kencing sampai selesai sholat. Afan Ustadz, hukum sholat Ana gimana? Baik. Menahan kencing, menahan buang air besar, menahan untuk makan, ya, dia melaksanakan sholat terlebih dahulu. Baik. Di sana ada hadis Nabi SAW, la salata bihadri ta'am, wala salata wa huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada sholat ketika sudah dihadirkan makanan, dan tidak ada sholat ketika dia menahan dua perkara yang kotor, maksudnya buang air besar atau buang air kecil. Ya, para ulama menjelaskan, jadi ketika sudah dihadirkan makanan atau dia sudah terasa ingin kencing, sudah terasa ingin BAB, gitu ya. Nah, maka yang seharusnya dia lakukan adalah untuk mendahulukan makan, mendahulukan buang air besar atau buang air kecil tersebut sebelum dia melaksanakan sholat. Ini afdalnya, ini utamanya, ya. Ini utamanya, ya. Namun kalau seandainya dia melaksanakan sholat, dia melanjutkan sholatnya, ya, atau dia melanjutkan sholatnya ketika dia ingin buang air besar, buang air kecil, gitu ya. Nah, padahal sudah terasa ingin buang air kecil, buang air besar atau buang air kecil. Di sini kata para ulama, kalau seandainya selama dia masih bisa membaca, ya, bisa membaca dzikir sholat atau ayat-ayat, ya, yang harus dia baca di ketika dia sholat, al-fatihahnya atau yang lainnya. Nah, selama dia bisa membaca dengan benar, maka insya Allah sholatnya sah, ya. Namun tentunya kurang, karena dia mungkin tidak akan khusyuk, ya, sebagaimana khusyuknya dia telah membuang kotoran tersebut, ya. Nah, berbeda kalau seandainya dia menahan buang air besar, buang air kecil tadi sampai dia tidak mengerti lagi apa yang dia baca, karena saking sudah kebelatnya sampai dia tidak faham lagi apa yang dia baca. Ini bisa jadi ya batal sholatnya. Nah, bisa jadi batal sholatnya. Iya, oleh karenanya kalau seandainya sudah kebelat, gitu ya, sudah ingin buang air besar, buang air kecil, maka tunaikan dulu hajatnya, ya. Dan ini bimbingan dari Nabi SAW. Jadi tidak ada sholat ketika dia menahan dua kotoran, menahan buang air besar atau buang air kecil. Oleh karenanya, ya, karena tujuan hal ini pun agar kita melaksanakan sholat itu dengan khusyuk, ya. Dan ini adalah inti dalam sholat, ruh di dalam sholat. Sebagaimana jasad kalau tidak ada ruh menjadi mayit, maka sholat tanpa ada khusyuk, nah, hanya, ya, ibarat mayit saja, tidak ada pengaruhnya, tidak ada keutamaannya. Oleh karenanya ini perlu diperhatikan untuk menjaga kekhusyuan di dalam sholat. Kita melaksanakan hal-hal yang bisa mengganggu sholat kita, ya, kita selesaikan dulu, ya, terutama tadi yang terdapat bimbingannya di Nabi SAW. Makan misalkan, kalau sudah dihidangkan, kalau seandainya sudah kita membutuhkan makanan tersebut, sudah lapar, makan dulu, selesaikan, ya, selesaikan. Setelah itu dia melaksanakan sholat, walaupun mungkin nanti jamaah sholat dia tertinggal, ya, jamaah sholat dia tertinggal, maka makan dulu, ya. Tapi jangan kemudian hal ini terus menerus dia lakukan, ya. Namun sesekali, ya, boleh jadi mungkin terjadi, maka, ya, untuk dia makan dulu. Begitu juga orang yang menahan buang air besar, buang air kecil tadi, ya, untuk dia tunaikan dulu agar dia masuk ke dalam salat dalam keadaan khusyuk, ya, bisa fokus di dalam salatnya, membaca ayat-ayat Allah, kemudian membaca azkar, dzikir-dzikir, ya, salat, dia tadabburi, dia fahami apa yang dia baca, tidak asal-asalan dalam melaksanakan as-salah. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ya. Dan penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam masalah ini sangat bagus, ya, untuk kita benar-benar memperhatikan inti daripada sholat, kekhusyuan, ya, agar, ya, sholat kita benar-benar bernilai, berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya tadi jauhi hal-hal yang bisa merusak kekhusyuan di dalam sholat. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik.